Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma cat baru yang tajam bercampur dengan wangi tanah basah sisa hujan semalam menyambut Rania begitu kakinya menapak melewati ambang pintu. Namun, bukan kakinya sendiri yang membawanya masuk. Dalam dekapan kuat Bima, suaminya, Rania merasa seperti melayang memasuki istana impian mereka. Tawa kecilnya yang renyah memecah keheningan rumah kosong itu, memantul di dinding-dinding yang masih telanjang tanpa hiasan. "Selamat datang di rumah kita, sayang," bisik Bima tepat di telinganya. Napasnya hangat dan penuh cinta. Ia menurunkan Rania dengan lembut. Namun tangannya tak lantas melepaskan pinggang istrinya. Awal dari segalanya. Mata Rania berkeliling, memindai setiap sudut dengan binar kekaguman. Rumah ini adalah segalanya yang pernah ia impikan. Sebuah bangunan 2 lantai dengan gaya minimalis modern, terletak di ujung sebuah jalan buntu yang tenang di sebuah kompleks perumahan baru. Jendela-jendela besar di ruang tamu menjanjikan limpahan cahaya matahari di pagi hari, dan sebuah pintu kaca di belakangnya langsung menghadap ke halaman kecil yang ditumbuhi rumput hijau subur. Di sanalah Rania sudah membayangkan akan menanam mawar dan melati kesukaannya. "Ini sempurna, Mas. Benar-benar sempurna," ucap Rania. Suaranya syarat dengan haru. Ia menyandarkan kepalanya di dada bidang Bima, mendengarkan detak jantung suaminya yang teratur dan menenangkan. Selama 3 bulan menikah, mereka tinggal di apartemen kecil di pusat kota. Hiruk-pikuk dan sempitnya ruang selalu menjadi pengingat bahwa itu hanyalah tempat singgah. Tapi di sini, di rumah ini, mereka akan membangun fondasi masa depan. Di sini, gema tawa anak-anak mereka kelak akan mengisi setiap ruangan. Truk pindahan tiba tak lama kemudian. Sisa hari itu dihabiskan dalam keriuhan yang membahagiakan. Kardus-kardus bertuliskan, dapur, kamar tidur, dan buku, diturunkan satu persatu, membentuk tumpukan-tumpukan coklat yang menggunung di ruang tengah. Bima, dengan peluh yang membasahi kaos abu-abunya, menunjukkan kekuatan yang selalu membuat Rania terpesona. Ia mengangkat kotak-kotak terberat tanpa sedikit pun keluhan. Sementara Rania sibuk mengarahkan para pekerja dan mulai membongkar barang-barang yang lebih ringan. Di tengah-tengah kekacauan itu, mereka bergerak seperti 2 penari yang telah hafal setiap langkah pasangannya. Candaan ringan, senyum yang saling mereka lempar dari seberang ruangan, dan sentuhan-sentuhan kecil saat berpapasan menjadi penyemangat. Saat lelah mulai melanda, Bima memesan pizza, makanan pertama mereka di rumah baru. Mereka menyantapnya sambil duduk di lantai, bersandar pada tumpukan kardus, dikelilingi oleh wujud fisik dari kehidupan yang mereka bangun bersama. "Nanti di sudut sana kita pasang rak buku yang tinggi sampai langit-langit," ujar Rania sambil menunjuk ke salah satu dinding kosong. Mulutnya masih penuh dengan keju leleh. Bima tersenyum, mengusap saus dari sudut bibir Rania dengan ibu jarinya. "Tentu. Dan di dinding seberangnya, kita pajang foto pernikahan kita yang paling besar. Biar semua orang yang datang tahu betapa cantiknya istriku." Rania tersipu. Bima selalu tahu cara membuatnya merasa menjadi satu-satunya wanita di dunia. Perhatiannya, kata-kata manisnya, dan tatapan memujanya tak pernah berkurang sejak hari pertama mereka bertemu. Ia adalah perwujudan dari semua doa yang pernah Rania panjatkan. Menjelang senja, para pekerja pindahan telah pergi, meninggalkan Rania dan Bima bersama keheningan dan tumpukan pekerjaan rumah yang masih menggunung. Saat itulah Rania pertama kali menyadari keberadaan sebuah bangunan kecil di sudut belakang halaman. Sebuah gudang kayu yang tampak sedikit lebih tua dari rumah utama, dengan pintu berwarna kelabu yang catnya mulai mengelupas. "Mas, besok kita bereskan gudang itu, ya? Sepertinya bisa jadi tempat penyimpanan alat-alat kebunku nanti," usul Rania dengan antusias. Bima, yang sedang menyusun beberapa bingkai foto di atas meja, berhenti sejenak. Ekspresinya berubah, hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat Rania merasakan ada yang berbeda. Senyum hangatnya sedikit memudar, digantikan oleh gurat keseriusan yang jarang ia tunjukkan. "Jangan, Ran. Gudang itu biar aku saja yang urus nanti," jawabnya. Nadanya datar, tidak seperti biasanya. "Loh, kenapa? Aku bisa bantu, kok."
Biar cepat selesai. Bima berjalan mendekat, meraih kedua tangan Rania dan menggenggamnya. Pemilik sebelumnya bilang, di dalam sana banyak sekali tumpukan kaca dan barang pecah belah tua yang sudah rapuh. Berbahaya. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa. Biarkan saja terkunci. Nanti kalau ada waktu, aku yang akan membersihkannya sendirian. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Tentu saja Bima hanya khawatir akan keselamatannya. Rania tersenyum, mengusir firasat aneh yang sempat melintas. Baiklah, Mas Protektif, godanya, mencoba mencairkan suasana. Bima tersenyum kembali. Kali ini senyumnya mencapai mata. Ia menarik Rania ke dalam pelukannya. Aku hanya ingin melindungimu. Selalu. Malam turun sepenuhnya, membungkus rumah baru mereka dalam selimut kegelapan yang dipecah oleh cahaya lampu dari dalam. Setelah mandi air hangat yang menyegarkan, Rania merasa energinya kembali pulih. Namun, Bima justru melakukan sesuatu yang menurut Rania sedikit berlebihan. Ia berjalan dari satu jendela ke jendela lain, memastikan setiap kuncinya terpasang dengan benar. Ia bahkan mengecek pintu depan dan pintu belakang sebanyak 2 kali, menarik-narik gagangnya untuk memastikan pintu itu benar-benar rapat. Mas, kita ada di perumahan dengan keamanan 24 jam. Loh, komentar Rania dengan geli. Tidak ada salahnya waspada, sayang. Sahut Bima tanpa menoleh. Kita belum kenal lingkungan ini. Aku hanya ingin memastikan kamu tidur nyenyak dan aman. Lagi-lagi, alasannya terdengar begitu logis, begitu penuh perhatian. Setiap keanehan kecil yang Rania tangkap selalu dibungkus oleh Bima dalam lapisan kepedulian yang tebal, membuatnya terasa manis alih-alih janggal. Malam itu, berbaring di kasur baru mereka yang masih terasa sedikit kaku, Rania memeluk Bima dengan erat. Di luar, suara jangkrik dan desau angin yang menerpa dedaunan menjadi musik pengantar tidur. Ia merasa begitu damai, begitu aman dalam dekapan suaminya, di dalam rumah impian mereka. Kehidupan sempurnanya baru saja dimulai. Di benaknya, tak ada sedikit pun ruang untuk keraguan. Ia tertidur dengan senyum di wajah, sama sekali tidak menyadari bahwa rasa aman yang ia rasakan hanyalah sebuah ilusi yang rapuh, dan di balik pintu gudang yang terkunci itu, sebuah rahasia kelam sedang menunggu waktu untuk merayap keluar dan menghancurkan segalanya. Pagi pertama di rumah baru menyapa Rania dengan kehangatan yang menjanjikan. Sinar matahari keemasan menembus jendela besar di ruang tamu, melukis pola-pola cahaya di atas tumpukan kardus yang masih setia menunggu untuk dibongkar. Bima telah berangkat kerja 1 jam yang lalu, setelah memberinya kecupan dahi yang lama dan sebuah pesan untuk tidak terlalu lelah. Sisakan tenagamu untukku nanti malam, bisiknya dengan senyum jahil, yang sukses membuat pipi Rania merona. Sendirian di tengah lautan barang-barang mereka, Rania justru merasa penuh semangat. Ia menyalakan musik dari ponselnya, membiarkan alunan lagu pop yang ceria mengisi kekosongan rumah. Dengan rambut yang diikat seadanya dan mengenakan kaos oblong Bima yang kebesaran, ia memulai misinya, mengubah tumpukan kardus ini menjadi sebuah rumah. Jam-jam berlalu dalam kegiatan yang memuaskan. Kardus berisi peralatan dapur telah berhasil ia taklukkan. Piring-piring keramik kini tersusun rapi di dalam lemari, gelas-gelas berkilauan di tempatnya, dan aroma kopi dari seduhan pertamanya di dapur baru menguar, menjadi deklarasi tak resmi bahwa tempat ini kini adalah miliknya. Ia menata beberapa buku resep di meja, membayangkan masakan-masakan lezat yang akan ia siapkan untuk Bima. Setiap barang yang ia letakkan terasa seperti menanam sebuah kenangan masa depan. Saat matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya jingga yang lembut, Rania memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia menyeduh teh melati dan membawanya ke teras depan, ingin menikmati sore pertama di lingkungan barunya. Kompleks perumahan itu terasa begitu tenang, nyaris sunyi. Hanya ada suara angin dan sesekali kicau burung yang kembali ke sarang. Di tengah keheningan itulah, sebuah suara yang familiar mulai terdengar dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Tuk tuk tuk. Sebuah ritme ketukan kayu yang khas, diselingi oleh bunyi desir arang yang dibakar. Suara gerobak sate. Senyum tipis terukir di bibir Rania. Ia jadi berpikir untuk membeli beberapa tusuk sate ayam untuk makan malam.
Kejutan kecil untuk Bima saat ia pulang nanti. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju gerbang depan yang masih terbuka separuh. Matanya mencari-cari sumber suara. Benar saja, dari ujung jalan, sebuah gerobak dorong muncul, dikayuh oleh seorang pria tua yang berjalan dengan langkah pelan. Asap tipis beraroma sedap mengepul dari panggangan kecilnya, terbawa angin hingga ke hidung Rania. Namun, ada yang aneh. Pria itu tidak berhenti di rumah-rumah lain. Ia terus berjalan lurus. Langkahnya seolah memiliki tujuan pasti, hingga akhirnya gerobak itu berhenti. Tepat di depan gerbang rumah Rania. Rania sedikit mengernyit. Ia melangkah keluar dari gerbang, siap memesan. "Pak, sete." Ucapannya terhenti di udara. Pria di hadapannya sama sekali tidak terlihat seperti pedagang yang ramah. Tubuhnya kurus kering, dibalut kemeja flanel kusam yang warnanya sudah pudar. Wajahnya tirus dengan tulang pipi menonjol, dan kulitnya yang keriput tampak pucat pasi seolah tak teraliri darah. Tapi yang paling membuat Rania tercekat adalah matanya. Sepasang mata tua itu membelalak, dipenuhi oleh kepanikan yang begitu nyata, bergerak liar seolah mengawasi ancaman yang tak terlihat. Ia tidak sedang mengipasi satenya. Tangannya mencengkeram erat pegangan gerobak. Buku-buku jarinya memutih. "Nona, Nona penghuni baru di sini?" tanya pria itu. Suaranya serak dan bergetar, lebih mirip bisikan yang dipaksakan keluar. Rania mengangguk ragu. Firasatnya mulai tidak enak. "Iya, Pak. Saya baru pindah kemarin. Mau pesan satenya?" Pria itu menggeleng cepat. Matanya melesat ke arah jalanan di belakangnya, lalu kembali menatap Rania dengan tatapan memohon. Ia maju selangkah, meninggalkan gerobaknya, dan merendahkan suaranya hingga nyaris tak terdengar. "Cepat pergi dari sini sebelum suamimu pulang," desisnya. Setiap kata diucapkan dengan napas yang terengah-engah. "Ikut aku, akan kutunjukkan sesuatu." Dunia Rania seakan berhenti berputar. Kalimat itu begitu tiba-tiba, begitu mengerikan, dan sama sekali tidak masuk akal. Dingin yang menusuk tiba-tiba menjalari tulang punggungnya, mengusir semua kehangatan sore itu. Suara jangkrik yang mulai berbunyi terdengar memekakan telinga. Apa maksud Bapak?" tanya Rania. Suaranya ikut bergetar. Ia mundur selangkah. Tangannya secara refleks mencari pegangan gerbang. "Tidak ada waktu," bentak pria itu tertahan. Kepanikannya semakin menjadi-jadi. "Dia, laki-laki yang tinggal di sini, dia berbahaya. Nona dalam bahaya besar. Percayalah padaku." Otak Rania berusaha keras mencerna situasi. Ini pasti semacam penipuan. Atau mungkin orang tua ini tidak waras. Bima, suaminya yang lembut, yang selalu melindunginya, yang bahkan tak tega melihatnya tergores pisau saat memasak, berbahaya? Ini adalah tuduhan paling absurd yang pernah ia dengar. "Bapak ini siapa?" "Saya tidak kenal Bapak." "Mungkin Bapak salah orang," ujar Rania. Mencoba terdengar tegas meski jantungnya berdebar tak karuan. "Namaku Jajang," katanya cepat. "Aku sudah mengawasi rumah ini berbulan-bulan. Aku tahu apa yang dia lakukan. Nona harus pergi sekarang juga." Melihat kegilaan di mata Pak Jajang, Rania tidak bisa berpikir jernih lagi. Naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Ini tidak benar. Pria ini menakutkan. "Maaf, Pak. Saya rasa Bapak salah alamat." Tanpa menunggu jawaban, Rania berbalik badan, masuk ke dalam halaman rumahnya dengan cepat, dan membanting pintu gerbang hingga menimbulkan bunyi logam yang keras. Ia tidak berhenti di situ. Ia berlari ke pintu utama, membantingnya tertutup, dan memutar kunci 2 kali. Napasnya memburu, punggungnya bersandar di pintu kayu yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mengintip dari lubang intip. Pak Jajang masih berdiri di sana, menatap nanar ke arah rumahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa yang menyakitkan, sebelum akhirnya ia berbalik dengan lunglai, mendorong gerobaknya menjauh dengan langkah yang lebih pelan dari sebelumnya. Rania terduduk lemas di lantai. "Orang gila," bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya. Tentu saja dia orang gila. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya,
Namun kini setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Suara ranting yang patah di luar, derit lantai kayu, bahkan suara kulkas yang menyala. Kata-kata pria itu, "Cepat pergi dari sini sebelum suamimu pulang," terus bergema di kepalanya seperti kaset rusak. Wajah panik Pak Jajang terpatri jelas di benaknya. Kegembiraan dan kedamaian yang ia rasakan sepanjang hari telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh awan kecemasan yang kelabu. Untuk pertama kalinya, rumah impian itu terasa asing dan mengancam. Dan tanpa sadar, matanya terus melirik ke arah pintu kelabu di sudut halaman. Pintu gudang yang Bima larang keras untuk ia buka. Sisa sore itu Rania lalui dalam selubung kegelisahan. Ia memaksa dirinya untuk bangkit dari lantai, merapikan beberapa kardus lagi dengan gerakan mekanis yang kaku. Musik yang tadi terdengar ceria kini terasa mengganggu, maka ia mematikannya. Keheningan yang tercipta justru lebih menakutkan, membuat setiap derit kayu dan desau angin di luar terdengar seperti ancaman. Kata-kata Pak Jajang, "Cepat pergi dari sini, dia berbahaya," berputar-putar di benaknya, sebuah mantra mengerikan yang menolak untuk pergi. Ia mencoba menepisnya dengan logika. Pria itu jelas tidak waras. Mungkin ia seorang gelandangan yang sering diusir dari kompleks ini dan menaruh dendam pada penghuni baru. Atau mungkin ia punya masalah kejiwaan, melihat konspirasi di setiap sudut. Tentu saja itu penjelasannya. Bima, suaminya, adalah pria paling lembut yang pernah ia kenal. Bima yang akan berhenti di pinggir jalan untuk menolong anak kucing yang kehujanan. Bima yang selalu membukakan pintu untuknya dan menarikan kursi sebelum makan. Bima yang tatapannya selalu penuh pemujaan. Mustil. Tuduhan itu begitu keji hingga terasa seperti penghinaan terhadap cinta mereka. Namun, setiap kali ia berhasil meyakinkan dirinya, bayangan mata panik Pak Jajang akan kembali muncul. Keputusasaan di wajah pria tua itu terasa begitu tulus. Ketika suara mobil Bima memasuki jalan masuk, Rania merasakan dua emosi yang bertentangan berperang di dalam dirinya. Kelegaan yang luar biasa karena tidak lagi sendirian, dan sebersih rasa takut yang asing dan tidak beralasan terhadap pria yang paling ia cintai. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksakan seulas senyum di wajahnya, dan membuka pintu depan. "Hai, sayang, kamu pulang," sapanya, berusaha agar suaranya terdengar normal. Bima tersenyum lebar, senyum yang sama yang selalu bisa meluluhkan hati Rania. Ia meletakkan tas kerjanya dan langsung merengkuh Rania ke dalam pelukan hangat. "Aku merindukanmu sepanjang hari. Bagaimana rumah baru kita? Sudah berhasil kamu taklukkan?" Di dalam pelukannya, mencium aroma parfumnya yang familiar, Rania merasa konyol. Bagaimana mungkin ia meragukan pria ini? Rasa takutnya menguap, digantikan oleh rasa bersalah. "Baru dapurnya saja, Mas. Sisanya masih seperti kapal pecah." "Tidak apa-apa, kita kerjakan pelan-pelan," kata Bima sambil melepaskan pelukannya, namun tetap menggenggam tangan Rania. "Malam ini kita makan di luar saja, ya? Biar kamu tidak capek." "Aku sudah masak," sahut Rania cepat. Ia perlu rutinitas, sesuatu yang normal untuk menambatkan kewarasannya yang mulai goyah. Saat makan malam, Rania lebih banyak diam, hanya menjawab seperlunya saat Bima bercerita tentang harinya di kantor. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Cara Bima memegang sendok, cara matanya berkerut saat tertawa, cara ia menyisihkan potongan bawang dari nasi gorengnya. Semua tampak normal. Semua adalah Bima yang ia kenal. "Kamu kenapa, Ran? Kok diam saja?" tanya Bima akhirnya, menyadari keheningan istrinya. Rania tersentak. Tidak apa-apa, Mas. Cuma sedikit lelah saja. Beres-beres seharian." Ia memutuskan untuk mengujinya. Dengan nada secasual mungkin, ia menambahkan, "Oh iya, tadi sore ada tukang sate lewat. Orangnya aneh banget." Garpu di tangan Bima berhenti sejenak di udara. Hanya sepersekian detik sebelum kembali bergerak menyuap nasi. "Aneh bagaimana?" tanyanya. Matanya masih menatap piring. "Ya, aneh saja. Kelihatannya seperti orang linglung. Dia berhenti di depan rumah kita, tapi bukannya nawarin sate malah ngomong yang tidak jelas." Rania mengamati wajah suaminya lekat-lekat,
mencari reaksi sekecil apapun. Bima tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar wajar. Namanya juga orang jualan keliling. Ada-ada saja tipenya. Tidak usah dipikirkan. Lain kali kalau ada orang aneh, langsung tutup saja gerbangnya. Tidak ada kepanikan. Tidak ada perubahan ekspresi. Hanya nasihat suami yang protektif. Rania merasa lega sekaligus kecewa. Entah kenapa, sebagian kecil dari dirinya mengharapkan sebuah reaksi, apapun, yang bisa membenarkan atau menyanggah kecurigaannya. Malam itu, setelah selesai mencuci piring, Rania melangkah ke halaman belakang untuk membuang sampah. Udara malam terasa sejuk. Saat itulah angin berembus sedikit kencang dari arah sudut halaman, dari arah gudang kayu itu. Sebuah aroma samar terbawa olehnya. Aroma yang aneh, tidak sedap, bukan bau bangkai tikus yang tajam, melainkan bau anyir yang tipis, seperti campuran logam dan daging yang mulai membusuk. Rania mengernyitkan hidung. Bau itu hanya tercium sesaat sebelum kembali hilang ditelan udara malam. Tapi bau itu nyata, dan itu membuatnya mual. Keraguan yang sempat mereda kini kembali merayap, lebih kuat dari sebelumnya. Ia kembali ke dalam rumah. Pikirannya berkecamuk. Ia memutuskan untuk melanjutkan membongkar kardus di kamar mereka, berharap kesibukan bisa mengalihkan pikirannya. Ia membuka sebuah kardus besar berisi pakaian-pakaian Bima yang jarang dipakai dan beberapa barang lain. Saat tangannya merogoh ke dasar kardus untuk mengeluarkan sebuah jaket jin tua, jemarinya merasakan sesuatu yang halus dan panjang. Ia menariknya keluar. Di bawah cahaya lampu kamar, benda itu terlihat jelas. Sehelai rambut. Rambut yang panjang, lurus, dan berwarna hitam legam. Sangat berbeda dengan rambutnya sendiri yang bergelombang dan berwarna kecoklatan. Rania mematung, menatap helai rambut itu di telapak tangannya. Siapa pemilik rambut ini? Mungkin saja rambut salah satu pekerja pindahan? Tapi kardus ini sudah mereka segel sejak di apartemen lama. Mungkin rambut salah satu temannya yang dulu pernah main ke apartemen? Tapi rasanya tidak mungkin tertinggal sampai di dasar kardus. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Larangan Bima untuk mendekati gudang. Bau anyir yang aneh. Dan sekarang, sehelai rambut milik wanita tak dikenal. Satu kebetulan adalah kebetulan. Dua kebetulan adalah kewaspadaan. Tiga adalah sebuah pola. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, Rania tidak bisa menahan diri. Ia harus mencoba sekali lagi. Mas, panggilnya lembut. Tubuhnya menghadap Bima. Jawab Bima dengan gumaman kantuk. Matanya sudah terpejam. Sepertinya tadi aku lihat ada tikus besar lari ke arah gudang. Rania berbohong. Suaranya ia buat sedikit cemas. Aku takut ada sarangnya di dalam. Besok kita periksa sama-sama. Ya? Biar aku yang bantu senter. Mata Bima langsung terbuka. Dalam keremangan kamar, Rania bisa melihat tatapannya menajam. Kelembutan dan rasa kantuk yang tadi terpancar kini lenyap. Rania, ucapnya. Nadanya tidak lagi hangat. Terdengar datar, dingin, dan penuh penekanan. Sudah berapa kali aku bilang? Jangan pikirkan gudang itu. Biar itu jadi urusanku. Tapi, Mas, kalau tikusnya beranak pinak. Aku bilang, itu urusanku. Potong Bima. Kali ini suaranya sedikit meninggi. Ia bangkit ke posisi duduk, menatap Rania dari atas. Aku tidak mau kamu dekat-dekat area itu. Berbahaya. Apa kamu mengerti? Itu bukan lagi sebuah permintaan. Itu adalah perintah. Aura dominan yang tak pernah Rania rasakan sebelumnya kini menguar dari diri Bima, menciptakan jarak di antara mereka. Rania terdiam, terintimidasi oleh perubahan sikap suaminya yang begitu drastis. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Bagus, kata Bima. Nadanya kembali melunak seolah tak terjadi apa-apa. Ia kembali berbaring dan menarik Rania ke dalam pelukannya. Aku hanya tidak mau kamu terluka. Bima segera terlelap. Napasnya kembali teratur dan dalam. Lengannya melingkari tubuh Rania. Sebuah gestur perlindungan yang selalu Rania dambakan. Namun malam ini, untuk pertama kalinya,
Pelukan itu tidak terasa nyaman. Rasanya menyesakkan. Seperti jeruji sebuah sangkar emas. Di dalam kegelapan, dengan mata terbuka lebar, Rania menatap langit-langit. Benih keraguan yang ditanam oleh tukang sate tua itu kini telah bertunas di dalam hatinya. Akarnya mencengkeram erat, siap untuk tumbuh menjadi pohon ketakutan yang rindang. Tidur Rania semalam sama sekali tidak nyenyak. Ia lebih sering terjaga, mendengarkan napas Bima yang teratur di sebelahnya. Sebuah suara yang biasanya menenangkannya kini justru terasa asing. Setiap kali ia berhasil memejamkan mata, wajah panik Pak Jajang dan tatapan dingin Bima akan muncul silih berganti di benaknya. Pelukan Bima yang melingkarinya semalaman terasa seperti belenggu. Namun, pagi harinya, seolah tak ada badai yang pernah terjadi. Bima bangun dengan senyum cerah, mengecup pipi Rania, dan membuatkan kopi persis seperti yang Rania suka. Sedikit gula, banyak cinta, katanya. Ia bersikap seolah percakapan tegang mereka tentang gudang tak pernah ada. Ia kembali menjadi Bima yang hangat, penuh perhatian, dan memuja. Hari ini aku pulang sedikit lebih awal, sayang, katanya sambil mengancingkan kemejanya di depan cermin. Nanti kita bongkar kardus buku-buku kamu, lalu kita susun rak buku impianmu itu. Bagaimana? Tawaran itu, di hari lain, akan membuat Rania melompat kegirangan. Tapi pagi ini, kata-kata itu terdengar hampa, seperti sebuah skenario yang sudah diatur untuk membuatnya lupa, untuk mengalihkannya dari pertanyaan-pertanyaan berbahaya yang mulai terbentuk di kepalanya. Tentu, Mas, jawab Rania, memaksakan senyum. Setelah Bima pergi, keheningan rumah terasa membebani. Rania berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh bukti fisik kehidupan barunya. Tapi semua kegembiraan kemarin telah menguap. Perintah Bima, jangan pikirkan gudang itu. Biar itu jadi urusanku. Justru menjadi satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Itu bukan lagi sekadar larangan. Itu adalah sebuah dinding yang sengaja Bima bangun di antara mereka. Dan Rania tahu, ia harus mencari tahu apa yang ada di baliknya. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan mereka. Tapi bagaimana jika fondasi itu dibangun di atas tanah yang rapuh? Di atas sebuah rahasia yang terkunci? Rania tidak bisa hidup dalam ketidaktahuan. Ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tekadnya sudah bulat. Ia harus masuk ke dalam gudang itu. Langkah pertama adalah menemukan kuncinya. Gudang itu jelas terkunci. Bima tidak akan sebodoh itu meninggalkan akses terbuka ke rahasianya. Rania memulai pencarian dengan sistematis. Ia membongkar tas kerja Bima, memeriksa setiap kantong dan sela. Neil. Ia beralih ke laci meja di kamar mereka, memilah tumpukan dokumen dan dasi yang tergulung rapi. Tidak ada. Ia bahkan memeriksa saku-saku jas dan celana Bima yang tergantung di lemari. Hasilnya sama. Bima adalah orang yang teratur dan cerdas. Ia tidak akan menyimpannya di tempat yang mudah ditebak. Rania mencoba berpikir seperti suaminya. Di mana Bima akan menyimpan sesuatu yang sangat pribadi. Sesuatu yang ia anggap sebagai urusannya sendiri. Pikirannya melayang ke garasi. Tempat itu masih berantakan, dipenuhi perkakas dan barang-barang yang belum sempat mereka tata. Itu adalah domain Bima. Dunia maskulin berisi obeng, palu, dan kotak peralatan. Rania melangkah ke sana. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Di sudut garasi, sebuah kotak peralatan besar berwarna merah tergeletak di lantai. Rania berjongkok dan membukanya. Bau oli dan besi menyergap hidungnya. Di lapisan atas ada palu dan tang. Di bawahnya, berbagai macam kunci pas dan obeng tersusun dalam kompartemen. Tangannya yang sedikit gemetar mulai menyingkirkan peralatan itu satu persatu. Dan di sana, di dasar kotak, tersembunyi di bawah kain lap yang kotor, ia melihatnya. Sebuah kunci tunggal. Tua, berkarat, dan berwarna kehitaman. Bentuknya kuno, tidak seperti kunci-kunci rumah modern lainnya. Genggamannya terasa dingin di telapak tangan Rania yang berkeringat. Ini dia. Ia yakin sekali. Sejenak, ia hanya mematung sambil menatap kunci itu. Inilah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Jika ia menggunakannya,
Ia secara sadar telah melanggar kepercayaan suaminya. Jika ia meletakkannya kembali, ia harus hidup selamanya dengan keraguan yang menggerogoti jiwanya. Bayangan Pak Jajang yang memohon, bau anyir yang aneh, sehelai rambut hitam, dan tatapan tajam Bima berkelebat di benaknya. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah mantap yang dipaksakan, Rania berjalan keluar menuju halaman belakang. Matahari bersinar terik, membuat rumput hijau tampak berkilauan. Pemandangan yang indah itu terasa kontras dengan kegelapan yang menyelimuti hatinya. Setiap langkah mendekati gudang terasa semakin berat, seolah gravitasi di sudut halaman itu jauh lebih kuat. Ia kini berdiri tepat di depan pintu kayu berwarna kelabu yang catnya mengelupas. Pintu itu tampak kokoh, seolah menjaga sesuatu dengan setia. Bau anyir yang semalam hanya tercium samar, kini sedikit lebih jelas, merayap keluar dari celah-celah kayu. Tangan Rania gemetar hebat saat ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci yang berkarat. Kunci itu masuk dengan sempurna. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Ia memutar kunci itu. Klak! Bunyi logam yang membuka gembok terdengar begitu keras di tengah keheningan siang itu, seolah memecahkan sesuatu yang tak kasat mata. Jantung Rania terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Pintu itu kini tidak lagi terkunci. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Tangannya yang dingin mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit protes, mengeluarkan suara melengking yang panjang dan menyayat. Pintu terbuka sedikit, hanya sebuah celah sempit, melepaskan kegelapan dan aroma pekat dari dalam. Bau itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Bukan lagi samar. Bau itu nyata dan begitu kuat hingga membuatnya ingin muntah. Bau anyir logam dari darah yang sudah mengering, bercampur dengan bau busuk yang manis dari daging yang membusuk. Itu adalah bau kematian. Melalui celah pintu, matanya yang beradaptasi dengan kegelapan menangkap pemandangan pertama di dalam. Lantai tanah yang lembab. Dan di atasnya, puluhan, mungkin ratusan, tusuk sate berserakan, tapi bukan daging ayam atau kambing yang tertancap di sana. Waktu seakan membeku. Udara di dalam paru-paru Rania terasa panas dan sesak, menolak untuk keluar. Bau busuk dan anyir itu begitu pekat hingga menyumbat indranya, membuatnya pusing dan mual. Matanya terpaku pada pemandangan mengerikan yang tersaji di lantai tanah gudang yang lembab. Itu memang tusuk sate. Ratusan jumlahnya, berserakan seperti duri landak raksasa. Tapi yang tertancap di ujung-ujungnya bukanlah potongan daging. Di setiap tusuk, tertancap sebuah trofi kecil yang mengerikan. Gumpalan rambut panjang berwarna hitam, persis seperti yang ia temukan di kardus. Potongan kain dari gaun wanita. Sebuah anting mutiara tunggal. Kancing baju yang familiar. Bahkan sobekan kartu identitas yang sebagian fotonya masih bisa dikenali. Seorang gadis muda dengan senyum penuh harapan. Setiap tusuk adalah representasi bisu dari seorang wanita. Pikiran Rania tidak mampu lagi memprosesnya. Ini bukan sekadar gudang. Ini adalah sebuah makam simbolis. Sebuah museum pribadi yang didedikasikan untuk kekejaman. Sebuah erangan tertahan lolos dari bibirnya. Ia terhuyung mundur. Tangannya membekap mulutnya sendiri untuk meredam jeritan yang mengancam akan meledak. Punggungnya menabrak pintu kayu yang terbuka, menimbulkan bunyi berderit yang membuatnya terlonjak kaget. Rasa takut yang begitu murni dan primitif menjalari seluruh tubuhnya. Sedingin es. Pak Jajang benar. Pria tua itu tidak gila. Dia sedang mencoba menyelamatkan nyawanya. Dan Bima, suaminya, pria yang tidur di sebelahnya setiap malam, yang memeluknya dengan hangat, yang berjanji akan menjaganya, adalah monster yang menciptakan semua ini. Di tengah gelombang panik, sebuah kekuatan aneh mendorongnya untuk tidak lari. Bukan keberanian, melainkan kebutuhan putus asa untuk memahami skala penuh dari mimpi buruk yang sedang ia jalani. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku untuk mengambil ponselnya, menyalakan lampu senter, dan mengarahkannya ke dalam kegelapan yang lebih pekat di sudut gudang. Cahaya senter itu menyapu dinding di bagian belakang, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Dinding itu dipenuhi foto-foto. Puluhan foto wanita.
Semua tersenyum ke arah kamera, tidak menyadari takdir mengerikan yang menanti mereka. Wajah-wajah asing dari berbagai usia. Di bawah setiap foto, ada tulisan tangan Bima yang rapi, mencatat sebuah tanggal. Beberapa foto dilingkari dengan spidol merah. Beberapa lainnya dicoret dengan tanda silang besar dan tebal. Mata Rania terpaku pada salah satu foto di tengah. Foto seorang wanita dengan rambut hitam legam yang lurus dan tatapan mata yang tajam. Wanita yang sama dari potongan kartu identitas yang ia lihat ditusuk sate. Rania mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya sekilas di berita beberapa bulan yang lalu. Seorang mahasiswi yang dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan. Kenyataan menghantam Rania seperti kereta barang. Ini bukan hanya koleksi trofi. Ini adalah daftar korban. Suaminya adalah seorang predator. Mungkin seorang pembunuh berantai. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya. Janji Bima pagi ini. Hari ini aku pulang sedikit lebih awal, sayang. Kalimat yang tadinya terdengar manis itu kini berubah menjadi ancaman kematian. Pulang lebih awal. Untuk apa? Untuk menyusun rak buku impiannya? Atau untuk menambahkan foto baru di dinding itu? Foto dirinya? Panik akhirnya mengambil alih sepenuhnya. Ia harus pergi. Sekarang juga. Dengan gerakan panik dan tergesa-gesa, Rania menarik pintu gudang hingga tertutup. Suara derit engsel terdengar seperti jeritan di telinganya. Napasnya tersengal-sengal saat ia memasukkan kembali kunci berkarat itu ke lubangnya. Tangannya begitu gemetar hingga ia butuh 2 kali percobaan untuk bisa memutar kunci itu. Klak! Pintu itu kembali terkunci. Rahasia mengerikan itu kembali tersegel di dalamnya. Tapi kini, rahasia itu juga ada di dalam kepalanya. Ia tidak bisa hanya meletakkan kuncinya kembali. Bima orang yang teliti. Ia akan tahu jika ada yang berubah. Rania berlari kecil kembali ke garasi. Pikirannya berpacu lebih cepat dari apapun yang pernah ia alami. Ia berjongkok di depan kotak peralatan merah, membuka tutupnya, dan dengan hati-hati meletakkan kunci itu persis di tempat ia menemukannya, di bawah kain lap yang kotor. Ia bahkan menata kembali beberapa obeng di atasnya, mencoba meniru kekacauan yang teratur seperti semula. Selesai. Jejaknya di gudang sudah terhapus. Tapi rasa takutnya tidak. Ia berlari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu di belakangnya. Ia bersandar di pintu, tubuhnya luruh ke lantai. Ia terisak tanpa suara, air mata panas mengalir di pipinya, air mata duka untuk para wanita di foto itu, dan air mata ketakutan untuk dirinya sendiri. Rumah impiannya kini terasa seperti rumah jagal. Setiap sudut terasa mengawasinya. Ia harus menghubungi seseorang. Polisi? Apa yang akan ia katakan? Suami saya seorang pembunuh berantai. Buktinya ada di gudang yang terkunci? Mereka akan menganggapnya gila. Pertengkaran suami istri yang berlebihan. Mereka butuh bukti nyata. Dan ia tidak punya apa-apa. Ia tidak berani mengambil satupun tusuk sate itu. Pikirannya tertuju pada satu orang. Satu-satunya orang di dunia ini yang tahu kebenarannya. Pak Jajang. Tapi bagaimana cara menghubunginya? Ia bahkan tidak tahu di mana pria tua itu tinggal. Ia hanya seorang tukang sate keliling. Rania meraih ponselnya, membuka daftar kontaknya. Jarinya melayang-layang tanpa tujuan. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa menolongnya saat ini. Menelepon ibunya hanya akan membuat wanita itu panik. Menelepon sahabatnya akan membahayakan mereka juga. Ia sendirian dalam hal ini. Ia harus pergi. Mengemasi tas seadanya dan pergi sejauh mungkin sebelum Bima pulang. Ya, itu rencananya. Tepat saat ia bangkit untuk berlari ke kamar, sebuah suara yang familiar terdengar dari luar. Suara mesin mobil yang dimatikan di jalan masuk. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Ia melirik jam di dinding. Masih terlalu awal. Bima seharusnya belum pulang setidaknya untuk 2 jam ke depan. Dengan langkah sepelan mungkin, ia mengintip dari jendela ruang tamu. Sebuah mobil sedan hitam yang ia kenali dengan baik terparkir di depan. Itu mobil Bima. Waktu telah habis. Sang monster telah pulang ke sarangnya. Detak jantung Rania terasa seperti genderang perang di dalam telinganya.
Begitu keras hingga ia takut Bima bisa mendengarnya dari luar. Terperangkap. Kata itu menggema di benaknya. Tidak ada jalan keluar. Pintu depan adalah satu-satunya akses utama, dan monsternya kini berdiri tepat di baliknya. Ia mendengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Rania memaksa dirinya bangkit dari lantai. Ia menyeka air matanya dengan kasar, menarik napas dalam-dalam yang terasa bergerigi di tenggorokannya, dan memasang ekspresi paling normal yang bisa ia ciptakan, sebuah topeng rapuh yang terbuat dari kebohongan dan ketakutan. Pintu terbuka, dan Bima melangkah masuk. Senyumnya sama seperti pagi tadi, cerah dan penuh kasih. Namun, bagi Rania, senyum itu kini terlihat seperti seringai predator yang mengerikan. "Sayang, aku pulang," serunya ceria, meletakkan tas kerjanya di kursi. Kejutan. Rania menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun. "Mas, kok sudah pulang?" Katanya tadi mau lembur sedikit. Suaranya keluar lebih serak dari yang ia inginkan. Bima mendekat. Senyumnya sedikit memudar saat ia melihat wajah istrinya lebih dekat. "Pekerjaanku selesai lebih cepat. Jadi aku pikir kenapa tidak pulang dan membantumu di sini." Ia mengulurkan tangan untuk membelai pipi Rania. Tapi Rania secara refleks sedikit menghindar sebelum berhasil menghentikan dirinya. Gerakan kecil itu tidak luput dari perhatian Bima. Alisnya sedikit terangkat. "Kamu kenapa? Kamu terlihat pucat sekali. Ran, apa kamu sakit?" Sentuhan tangannya di kulit Rania terasa dingin, membakar. Rania berusaha keras untuk tidak gemetar. "Tidak apa-apa, Mas. Mungkin cuma kelelahan," dalihnya, memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar sumbang. "Dari pagi aku belum berhenti bergerak. Rasanya punggungku mau patah." Bima menatapnya lekat-lekat selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Mata coklatnya yang dulu selalu memberi Rania rasa aman kini terasa seperti sedang memindai, mencari celah dalam kebohongannya. Rania merasa telanjang di bawah tatapannya, seolah semua yang ia lihat di gudang itu terpampang jelas di dahinya. Akhirnya, Bima tersenyum lagi, seolah menerima penjelasannya. "Kalau begitu, pas sekali aku pulang cepat. Kamu duduk saja yang manis. Biar aku yang siapkan makan malam. Mau aku pesankan makanan dari restoran favoritmu?" Rania menggeleng cepat. "Tidak usah, Mas. Aku mau masak sendiri. Aku sudah siapkan bahannya." Ia butuh kesibukan. Ia butuh sesuatu untuk menyalurkan adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Berdiam diri hanya akan membuatnya gila. Saat Rania berjalan menuju dapur, ia merasa tatapan Bima mengikutinya dari belakang, seperti belati tak kasat mata. Di dapur, tangannya gemetar hebat saat ia mengeluarkan sayuran dari kulkas. Ia hampir menjatuhkan sebilah pisau, menimbulkan bunyi denting keras saat pisau itu membentur talenan. "Hati-hati, sayang," suara Bima terdengar dari belakangnya. Begitu dekat hingga Rania terlonjak kaget. Ia berbalik dan mendapati Bima berdiri tepat di belakangnya, mengamatinya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kamu benar-benar terlihat tidak baik-baik saja," kata Bima pelan. "Apa terjadi sesuatu hari ini?" Pertanyaan itu seperti sebuah jebakan. Apakah Bima tahu? Apakah ia curiga? Apakah ini sebuah tes? "Tidak ada apa-apa, Mas." "Sungguh," jawab Rania, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Hanya saja, tadi siang ada sedikit masalah." "Masalah?" Rania memutar otaknya, mencari kebohongan yang masuk akal. "Iya, keran di kamar mandi atas bocor. Aku panik sekali tadi. Lantainya sampai tergenang. Aku menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membersihkannya." Kebohongan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Bima terdiam sejenak, lalu berjalan melewatinya menuju tangga. "Biar aku periksa." Rania menahan napas saat Bima naik ke lantai atas. Ia tidak tahu kondisi keran itu. Ia hanya mengarang. Bagaimana jika keran itu baik-baik saja? Bima akan tahu ia berbohong. Beberapa menit kemudian, Bima turun kembali. "Tidak ada yang bocor," katanya dengan nada datar. "Mungkin hanya kerannya tidak tertutup rapat."
Rania menghela napas lega yang nyaris tak terdengar. Iya, mungkin begitu. Aku tadi panik sekali sampai tidak bisa berpikir jernih. Malam itu, mereka makan malam dalam keheningan yang canggung. Bima mencoba memulai percakapan beberapa kali, tapi Rania hanya menjawab dengan gumaman singkat. Pikirannya terus kembali ke gudang, ke foto-foto, ke tusuk sate. Ia duduk semeja dengan seorang monster, berbagi makanan dengannya, berpura-pura semuanya normal. Setiap suap terasa seperti abu di mulutnya. Setelah makan, Bima bersikeras untuk mencuci piring. Saat Rania hendak naik ke kamar, Bima memanggilnya. Rania. Rania berhenti di anak tangga pertama. Jantungnya kembali berdebar. Ia berbalik perlahan. Bima telah selesai mencuci piring dan kini mengeringkan tangannya dengan lap. Ia menatap Rania dengan tatapan yang serius. Aku tahu rumah ini masih baru untukmu, katanya. Mungkin kamu masih merasa asing dan sedikit tidak nyaman. Tapi aku mau kamu tahu, aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia dan aman di sini. Kata, aman, terdengar seperti sebuah ironi yang kejam. Aku juga punya kejutan lain untukmu, lanjut Bima, berjalan mendekat. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru. Rania mematung. Bima membuka kotak itu. Di dalamnya, sepasang anting berlian berkilauan di bawah cahaya lampu. Sangat indah. Tapi pikiran Rania langsung melayang pada anting mutiara tunggal yang tertancap di salah satu tusuk sate. Aku membelinya dalam perjalanan pulang, kata Bima lembut, mengambil anting itu dari kotaknya. Untuk merayakan malam pertama kita yang sesungguhnya di rumah baru ini. Sini, biar aku pakaikan. Rania ingin berteriak. Ia ingin lari. Tapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa berdiri kaku seperti patung saat jari-jari dingin Bima menyentuh daun telinganya, memasangkan anting itu. Jari-jari yang sama yang mungkin telah merenggut nyawa puluhan wanita. Cantik sekali, bisik Bima. Matanya memancarkan kekaguman. Sangat cocok untukmu. Kemudian, ia menambahkan kalimat yang membuat darah Rania terasa membeku. Sekarang, ayo siap-siap. Pakai gaun tercantikmu. Aku mau mengajakmu ke suatu tempat spesial malam ini. Hanya kita berdua. Anggap saja ini perayaan kecil kita. Ini dia. Momen yang ia takutkan. Sebuah ajakan yang tidak bisa ia tolak tanpa menimbulkan kecurigaan besar. Pergi ke tempat spesial dengan seorang pembunuh berantai. Rania tidak tahu kemana Bima akan membawanya. Tapi ia punya firasat buruk bahwa itu akan menjadi perjalanan satu arah. Otak Rania berputar panik, mencari celah, alasan, atau penyakit mendadak yang bisa ia gunakan untuk menolak ajakan Bima. Tapi ia tahu itu sia-sia. Menolak hanya akan merobek topengnya dan mempercepat apapun yang telah direncanakan Bima untuknya. Ia harus ikut. Ia harus memainkan perannya sampai ia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tentu, Mas. Jawab Rania. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku siap-siap dulu. Setiap langkah menaiki tangga menuju kamar terasa seperti mendaki tiang gantungan. Di belakangnya, ia bisa merasakan kehadiran Bima yang mengikutinya, bukan lagi sebagai suami yang protektif, tapi sebagai sipir penjara. Di dalam kamar, Bima membuka lemari pakaian mereka. Pakai yang ini, katanya, sambil mengeluarkan gaun berwarna merah darah yang baru mereka beli minggu lalu. Rania belum pernah memakainya. Gaun itu indah, pas di badan, dengan punggung yang sedikit terbuka. Pilihan yang sempurna untuk sebuah perayaan, atau untuk korban terakhir. Aku akan tunggu di bawah, kata Bima. Senyumnya tidak pernah luntur. Jangan lama-lama, ya. Lalu ia menutup pintu, meninggalkan Rania sendirian dalam keheningan yang menyesakkan. Begitu pintu tertutup, Rania berlari ke jendela. Ia mencoba membukanya, berharap bisa melompat keluar. Tapi jendela itu terkunci. Bima pasti sudah menguncinya. Ia memeriksa ponselnya, berharap ada sinyal untuk menelepon polisi secara diam-diam. Tapi Bima masih di bawah. Ia pasti akan mendengarnya. Putus asa. Matanya menyapu seisi ruangan, mencari senjata.
Gunting kuku? Terlalu kecil. Botol parfum? Terlalu rapuh. Tidak ada apapun yang bisa ia gunakan untuk melawan pria sekuat Bima. Pikirannya kembali tertuju pada Pak Jajang. Pria tua itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan dunia luar. Satu-satunya orang yang tahu bahaya yang mengintainya. Tapi bagaimana cara menghubunginya? Bagaimana cara memberinya sinyal? Sebuah ide gila dan putus asa melintas di benaknya. Ini adalah pertaruhan besar. Sebuah harapan tipis yang bergantung pada serangkaian kebetulan. Tapi hanya itu yang ia punya. Dengan tangan gemetar, Rania duduk di meja rias. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat. Matanya memerah karena tangis yang tertahan. Ia mengenakan gaun merah itu. Warnanya begitu kontras dengan kulitnya yang pucat pasi. Kemudian, ia mengambil anting berlian yang baru saja Bima berikan. Perhiasan itu terasa berat di tangannya, seperti borgol. Ia memakainya. Kilauannya terasa mengejek ketakutannya. Ia harus meninggalkan jejak. Sesuatu yang akan ditemukan. Sesuatu yang akan memicu pertanyaan. Rania berjalan ke kamar mandi, mengunci pintunya. Ia menyalakan keran air dengan kencang, berharap suaranya bisa menyamarkan tindakannya. Ia membuka laci, menemukan sebuah amplop tagihan lama dan sebuah lipstik. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia menulis sebuah pesan singkat di belakang amplop itu. Gudang. Tolong. Tulisannya jelek dan kacau, tapi masih bisa terbaca. Sekarang, di mana ia harus meletakkannya? Ia tidak bisa membawanya. Bima mungkin akan menggeledahnya. Ia harus meninggalkannya di suatu tempat di luar rumah. Ia kembali ke kamar. Memasukkan amplop kecil itu ke dalam celah di lapisan dalam tas tangannya yang kecil. Tas yang ia tahu akan ia bawa. Itu adalah sebuah risiko. Rania, sudah siap. Suara Bima dari balik pintu membuatnya terlonjak. Sebentar lagi, Mas, serunya. Berusaha membuat suaranya terdengar normal. Ia menarik napas terakhir. Memandang pantulan dirinya sekali lagi. Wanita di cermin itu tampak seperti orang asing. Seorang aktris yang akan memainkan peran paling penting dalam hidupnya. Ia membuka pintu. Bima sudah menunggunya. Kini mengenakan setelan jas yang rapi. Ia tersenyum puas melihat penampilan Rania. Kamu sempurna, bisiknya. Matanya menelusuri setiap inci tubuh Rania dalam balutan gaun merah itu. Pujian itu membuat perut Rania mual. Bima mengulurkan tangannya. Dengan enggan, Rania menyambutnya. Genggaman tangan Bima terasa kuat dan posesif. Mereka menuruni tangga bersama-sama, seperti pasangan bahagia yang akan pergi berkencan. Saat Bima membuka pintu depan, udara malam yang sejuk menyapa Rania. Untuk sesaat, ia merasakan keinginan luar biasa untuk berlari, berteriak sekuat tenaga. Tapi ia menahannya. Ia harus cerdas. Tunggu sebentar, Mas. Kata Rania tiba-tiba saat mereka berada di teras. Sepertinya antingku longgar. Ia berpura-pura memeriksa anting berlian di telinga kanannya. Ini adalah momennya. Saat Bima sedang membuka kunci mobilnya, Rania dengan sengaja melepaskan anting itu dari telinganya, membiarkannya jatuh ke lantai teras yang terbuat dari batu alam. Ting! Bunyi kecil itu nyaris tak terdengar. Tapi Rania mendengarnya dengan jelas. Astaga! Antingku jatuh. Serunya dengan nada panik yang dibuat-buat. Bima berbalik. Di mana? Aku tidak yakin. Di sekitar sini, kata Rania, berjongkok dan berpura-pura mencari di dekat kakinya. Dalam kegelapan, ia mendorong anting itu dengan ujung jarinya, membuatnya menggelinding menjauh dari teras dan berhenti di dekat semak-semak yang berbatasan dengan jalan setapak di depan rumah, jalan yang sering dilalui Pak Jajang. Sudah. Tidak apa-apa, kata Bima, tampak tidak sabar. Nanti kita cari besok pagi. Sekarang kita berangkat. Nanti kita terlambat. Tapi, Mas, itu kan hadiah darimu, rengek Rania, memainkan perannya sebagai istri yang manja. Justru karena itu hadiah dariku, dia tidak akan pergi kemana-mana. Jawab Bima, nadanya mulai terdengar tegas. Ia menarik lengan Rania dengan lembut namun memaksa. Ayo. Rania terpaksa menurut. Saat ia masuk ke dalam mobil,
Ia melirik sekilas ke arah semak-semak. Ia tidak bisa melihat anting itu. Ia hanya bisa berdoa semoga seseorang menemukannya. Semoga orang itu adalah Pak Jajang. Pintu mobil terkunci dengan bunyi yang mematikan. Bima menyalakan mesin, dan mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan rumah. Rania menatap rumah impiannya yang kini menjadi neraka pribadinya. Mungkin untuk terakhir kalinya. Kita mau kemana, Mas? Tanyanya. Suaranya bergetar. Bima menoleh padanya. Senyum misterius terpasang di wajahnya. Ke tempat di mana semuanya dimulai, jawabnya. Dan mungkin di mana semuanya akan berakhir. Mobil sedan hitam itu melaju membelah malam, membawa Rania semakin jauh dari satu-satunya harapan yang ia miliki. Lampu-lampu kota yang tadinya terang benderang kini mulai jarang dan akhirnya menghilang, digantikan oleh kegelapan pekat yang hanya sesekali diselingi oleh lampu dari rumah-rumah terpencil. Rania duduk kaku di kursinya. Gaun merahnya terasa seperti kain kafan yang mencekik. Genggaman tangannya pada tas kecil di pangkuannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di dalam tas itu, tersimpan pesan singkat yang menjadi pertaruhan terakhirnya. Bima mengemudi dengan tenang. Satu tangannya memegang kemudi sementara tangan lainnya mengetuk-ngetuk dashboard mengikuti irama musik klasik yang mengalun lembut dari speaker. Musik yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti lagu pengiring pemakaman di telinga Rania. "Kamu tegang sekali, sayang," kata Bima, meliriknya sekilas. Senyumnya masih terpasang, tapi matanya dalam bayangan kabin mobil tampak kosong dan dingin. "Rileks saja. Ini malam kita." Rania memaksa bibirnya untuk membentuk senyuman. "Aku hanya sedikit lelah, Mas." "Aku tahu," jawab Bima lembut. "Makanya aku mau mengajakmu ke tempat di mana kamu bisa benar-benar bersantai. Tempat yang sangat spesial untukku." Pikiran Rania berpacu. Kemana mereka akan pergi? Ia mencoba mengenali jalan yang mereka lalui, tapi semuanya terasa asing. Mereka sudah jauh meninggalkan pinggiran kota dan kini memasuki area pedesaan yang sepi. Pohon-pohon tinggi berbaris di kedua sisi jalan, menciptakan terowongan gelap yang seolah menelan mobil mereka. "Masih ingat waktu pertama kali kita bertemu?" Bima tiba-tiba bertanya. Suaranya dipenuhi nostalgia yang dibuat-buat. Rania menelan ludah. "Tentu saja, Mas. Di kafe dekat kantorku." "Betul." Bima tertawa kecil. "Waktu itu kamu menumpahkan kopi ke kemejaku. Kamu panik sekali. Wajahmu memerah. Sangat menggemaskan." Ia mengulurkan tangan dan membelai pipi Rania. Sentuhannya membuat kulit Rania meremang. "Aku langsung tahu saat itu juga bahwa kamu adalah orangnya." "Orangnya untuk apa?" Pertanyaan itu lolos dari bibir Rania sebelum ia sempat menahannya. Bima menarik kembali tangannya dan menatap lurus ke depan, ke jalanan yang gelap. "Orang yang tepat untuk melengkapi koleksiku." Jantung Rania serasa berhenti berdetak. "Kelsi." Kata itu sama seperti yang ia pikirkan saat melihat tusuk-tusuk sate di gudang. Ini bukan lagi sebuah permainan. Ini adalah konfirmasi. Bima tidak lagi berusaha menutupi apapun. "Maksudmu koleksi buku?" tanya Rania. Suaranya bergetar hebat. Bima menoleh padanya lagi, dan kali ini, senyumnya telah hilang sepenuhnya. Wajahnya adalah topeng tanpa emosi. Sesuatu seperti itu. Sementara itu, di kompleks perumahan yang sunyi, suara khas gerobak sate memecah keheningan malam. Tok tok tok. Pak Jajang mendorong gerobaknya dengan langkah pelan dan berat. Sejak sore tadi, pikirannya tidak tenang. Wajah pucat dan mata ketakutan wanita muda di rumah baru itu terus membayanginya. Ia merasa telah gagal. Seharusnya ia lebih memaksa, menarik wanita itu pergi saat ia punya kesempatan. Saat gerobaknya melewati rumah Bima dan Rania, matanya secara naluriah menyapu halaman depan yang gelap. Rumah itu tampak sunyi. Mobil hitam milik sang suami sudah tidak ada. Perasaan tidak enak semakin menggerogoti hatinya. Tiba-tiba, sesuatu yang berkilauan di bawah cahaya remang dari lampu jalan menarik perhatiannya. Tepat di pinggir jalan setapak, tergeletak di antara rumput dan kerikil. Dengan rasa penasaran, Pak Jajang menghentikan gerobaknya dan mendekat. Ia berjongkok,
Matanya yang sudah tua menyipit untuk melihat lebih jelas. Itu sebuah anting. Anting berlian yang berkilau indah. Bukan barang murah. Pak Jajang mengambilnya. Merasakan berat dan dinginnya logam itu di telapak tangannya yang kapalan. Sebuah firasat buruk menjalari dirinya. Mengapa perhiasan semahal ini bisa tergeletak di tanah? Mungkinkah terjatuh secara tidak sengaja? Atau sengaja dijatuhkan? Ia teringat kembali peringatannya kepada Rania. Suamimu bukan orang baik. Ia teringat tatapan Bima yang tajam dan dingin saat melihatnya sore itu. Pria itu memiliki aura kegelapan yang bisa ia rasakan. Pak Jajang berdiri, menggenggam anting itu erat-erat. Ini bukan sekadar perhiasan yang hilang. Ia yakin ini adalah sebuah pertanda. Sebuah jeritan minta tolong tanpa suara. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Melapor ke polisi? Mereka tidak akan percaya pada seorang tukang sate tua dengan firasat buruk. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Gelap dan mengancam. Ia harus menemukan bukti. Sesuatu yang lebih nyata. Dengan keputusan bulat, ia mendorong gerobaknya ke ujung jalan, menyembunyikannya di balik sebuah pos ronda yang kosong, lalu berjalan kembali menuju rumah itu, bergerak dalam bayang-bayang seperti hantu. Mobil akhirnya melambat dan berbelok dari jalan aspal ke sebuah jalan tanah yang tidak terawat. Guncangan di dalam mobil semakin terasa keras. Rania mencengkeram erat pegangan pintu di sampingnya. Pepohonan kini semakin rapat. Dahan-dahannya yang telanjang seolah meraih-raih ke arah mobil. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mobil akhirnya berhenti. Di depan mereka, menjulang sebuah bangunan tua yang nyaris hancur. Sebuah villa peninggalan Belanda, mungkin, dengan pilar-pilar besar yang retak dan dinding yang ditutupi tanaman rambat liar. Jendela-jendelanya pecah, menganga seperti mata-mata kosong yang menatap ke dalam kegelapan. Bima mematikan mesin. Keheningan yang tiba-tiba datang terasa memekakan telinga, hanya dipecah oleh suara serangga malam dari hutan di sekitar mereka. Rania tidak bisa bernapas. Rasa takut telah melumpuhkan seluruh sistem sarafnya. Bima menoleh padanya. Wajahnya hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat yang menembus kaca depan. Kita sampai, bisiknya. Bagaimana menurutmu? Aku merenovasinya sedikit khusus untukmu. Ia keluar dari mobil, lalu berjalan memutar untuk membukakan pintu bagi Rania. Saat pintu terbuka, udara lembab dan berbau lumut langsung menyergap Rania. Ayo, turun, kata Bima. Suaranya tidak lagi lembut, melainkan sebuah perintah dingin. Pestanya akan segera dimulai. Rania dipaksa keluar dari mobil. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulitnya yang terbuka. Namun ia nyaris tidak merasakannya. Seluruh indranya terkunci pada bangunan di depannya dan pria yang mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang menyakitkan. Gambar villa tua yang menyeramkan di malam hari. Bima menyeretnya melewati pintu depan yang reot, yang berderi terbuka seperti rintihan. Bagian dalam villa itu bahkan lebih buruk dari luarnya. Debu tebal menyelimuti perabotan tua yang ditutupi kain putih. Jaring laba-laba menggantung di langit-langit seperti dekorasi mimpi buruk. Bau apek dan lembab memenuhi udara. Namun, di tengah semua kekacauan itu, Bima menuntunnya menyusuri lorong yang anehnya bersih. Seolah-olah area itu sering digunakan. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu ganda yang besar. Bima melepaskan cengkeramannya dan tersenyum. Senyum seorang kurator yang akan memamerkan mahakaryanya. Setelah ini, sayang, katanya. Suaranya bergema di lorong yang sunyi. Ia mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan di baliknya sangat kontras dengan sisa villa. Itu adalah sebuah aula besar dengan lantai marmer yang dipoles mengkilap. Dindingnya dicat putih bersih, dan di tengah ruangan, hanya ada satu benda. Sebuah kursi kayu tunggal yang disinari oleh satu-satunya lampu yang menggantung dari langit-langit tinggi, menciptakan panggung yang mengerikan. Ini adalah galeriku, kata Bima, merentangkan tangannya. Tempat di mana keindahan sejati diabadikan. Mereka semua wanita sebelummu, mereka tidak mati, Rania. Mereka hidup selamanya. Dalam ingatanku, dalam karyaku. Rania mundur selangkah. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga ia merasa mual. Kamu gila.
Gila. Bima tertawa. Tawa yang dingin dan tanpa humor. Tidak, Rania. Aku seorang seniman. Dunia ini membuang keindahan dengan begitu mudah. Aku hanya melestarikannya. Dan kamu, ia melangkah mendekat, matanya berkilat liar. Kamu akan menjadi mahakarya terbesarku. Rasa takut yang melumpuhkan kini berganti menjadi sesuatu yang lain. Adrenalin. Insting untuk bertahan hidup. Ia tidak akan mati di sini. Tidak di tangan monster ini. Saat Bima mendekat, Rania mulai memindai ruangan, mencari apapun yang bisa ia gunakan. Tidak ada. Ruangan itu steril, kosong, dirancang untuk tidak memberikan harapan. Di perumahan yang sunyi, Pak Jajang bergerak cepat di bawah selubung kegelapan. Ia berhasil menemukan sebuah jendela di bagian belakang rumah yang tidak terkunci rapat. Dengan sedikit usaha dan napas yang tertahan, ia berhasil membukanya dan masuk ke dalam. Di dalam, rumah itu terasa dingin dan kosong. Dengan hanya berbekal cahaya redup dari layar ponsel tuanya, ia mulai mencari. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi firasatnya menuntunnya. Ia teringat bagaimana Rania sore tadi menatap gugup ke arah halaman belakang. Ke arah gudang. Ia keluar melalui pintu dapur dan berjalan melintasi taman kecil yang terawat rapi. Di sana, di sudut properti, berdiri gudang kayu itu. Dari luar tampak biasa saja, tapi ada satu hal yang janggal. Gembok yang tergantung di pintunya baru dan besar, sama sekali tidak cocok dengan penampilan gudang yang sudah tua. Jantung Pak Jajang berdebar kencang. Ini dia. Ia mencari-cari di sekitar, menemukan sebuah linggis kecil yang mungkin ditinggalkan oleh tukang kebun. Dengan sisa tenaga di usianya yang senja, ia mulai mencongkel gembok itu. Suara logam yang beradu terdengar begitu keras di keheningan malam. Setelah beberapa kali mencoba, dengan satu tarikan kuat yang membuat seluruh tubuhnya sakit, gembok itu akhirnya patah. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu gudang. Ia mengangkat ponselnya, cahayanya yang lemah menyapu bagian dalam ruangan. Dan kemudian ia melihatnya. Dinding yang dipenuhi foto-foto wanita tersenyum. Meja kerja yang rapi. Dan di atasnya, koleksi mengerikan itu. Ratusan tusuk sate. Masing-masing ditusuk dengan sebuah trofi kecil. Anting, jepit rambut, potongan kain. Pak Jajang merasa isi perutnya bergejolak. Ia langsung mengenali salah satu anting mutiara yang tertancap di sana, mirip dengan yang sering ia lihat dipakai oleh seorang gadis muda yang hilang dari kampung sebelah setahun yang lalu. Firasat buruknya terbukti benar. Ia tidak punya banyak waktu. Wanita muda itu, Rania, dalam bahaya besar. Dengan panik, ia mengeluarkan ponselnya, mengabaikan sinyalnya yang lemah, dan menekan nomor darurat. Halo polisi. Suaranya bergetar hebat. Saya mau lapor, ada pembunuhan. Di perumahan Gria Asri. Cepat. Istrinya dalam bahaya. Kembali di villa tua, Bima kini berdiri tepat di depan Rania. Ia memegang seutas tali di tangannya. Jangan takut, bisiknya. Seolah sedang menenangkan hewan yang ketakutan. Ini tidak akan sakit. Aku akan melakukannya dengan indah. Saat itulah Rania bertindak. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan keputusasaan. Tunggu, teriaknya. Suaranya lebih kuat dari yang ia duga. Bima berhenti. Alisnya terangkat. Kalau ini adalah momen terakhirku, kata Rania. Otaknya bekerja cepat. Bolehkah aku melakukan satu hal? Untuk membuat diriku lebih cantik untukmu. Permintaan itu menyentuh kesombongan Bima. Ia mengangguk perlahan. Apa itu? Di tasku, kata Rania, menunjuk tas tangan kecil yang masih tersampir di bahunya. Ada lipstik. Aku hanya ingin terlihat sempurna. Bima tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan. Tentu saja. Seorang seniman menghargai persiapan. Ia mundur selangkah, memberikan Rania ruang. Dengan gerakan yang sengaja dibuat lambat dan gemetar, Rania membuka tasnya. Ia tidak meraih lipstik. Tangannya meraba lebih dalam, menemukan amplop tagihan yang terlipat. Pesan. Gudang. Tolong.
Ada di dalamnya. Itu tidak akan membantunya sekarang. Tapi di samping amplop itu, jemarinya menyentuh benda lain. Sesuatu yang keras dan runcing. Pulpen logam yang ia selalu bawa. Sudah ketemu? Tanya Bima. Kesabarannya mulai menipis. Sudah, jawab Rania. Dalam satu gerakan cepat yang didorong oleh adrenalin murni, ia menarik pulpen itu keluar dari tas dan melompat ke depan, menusukkannya sekuat tenaga ke leher Bima. Bima meraung kesakitan dan kaget, lebih karena keterkejutan daripada rasa sakit yang sebenarnya. Ia tersandung mundur. Tangannya secara refleks mencabut pulpen yang tertancap di lehernya. Darah mulai merembes dari luka itu. Momen itu, detik-detik keterkejutan Bima, adalah satu-satunya kesempatan yang Rania miliki. Ia tidak melihat ke belakang. Ia berbalik dan berlari. Ia berlari sekuat tenaga keluar dari aula terkutuk itu, menyusuri lorong yang gelap, menuju secercah cahaya bulan yang tampak dari pintu depan yang terbuka. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara langkah kaki Bima yang berat dan deru napasnya yang penuh amarah. Pesta perburuan telah dimulai. Napas Rania tersengal-sengal, terasa membakar paru-parunya yang beku karena udara malam. Gaun merahnya yang mewah kini sobek dan tersangkut ranting-ranting saat ia menerobos semak belukar yang lebat. Kakinya yang telanjang tergores dan berdarah, tetapi ia tidak merasakan sakit. Satu-satunya yang mendorongnya maju adalah deru amarah Bima di belakangnya, semakin dekat setiap detiknya. Hutan di sekitar villa menjadi labirin kegelapan. Pohon-pohon tua seolah mengulurkan dahan-dahan kurusnya untuk menangkapnya. Ia tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur. Lumpur dingin mengotori wajah dan gaunnya. Untuk sesaat, keputusasaan hampir menelannya. Ia ingin menyerah, membiarkan kegelapan mengambil alih. Aku akan menemukanmu, Rania. Suara Bima yang serak dan penuh kebencian bergema di antara pepohonan. Lebih dekat dari yang ia kira. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Teriakan itu justru menyulut kembali api perlawanan dalam diri Rania. Ia bangkit, memaksa kakinya yang gemetar untuk kembali berlari. Ia tidak berlari tanpa tujuan. Matanya yang sudah beradaptasi dengan kegelapan menangkap secercah cahaya redup di kejauhan. Jalan raya. Jika ia bisa sampai ke sana, ia punya harapan. Ia berlari lebih kencang, mengabaikan rasa sakit dan kelelahan. Di belakangnya, suara Bima semakin berat, diselingi oleh batuk yang menyakitkan. Luka di lehernya pasti memperlambatnya. Ini adalah perlombaan antara kelelahannya dan pendarahan Bima. Akhirnya, ia berhasil keluar dari hutan dan tiba di jalan tanah yang menuju jalan raya. Aspal hitam yang terbentang di bawah lampu jalan yang jarang tampak seperti garis finish menuju keselamatan. Ia berlari ke tengah jalan, melambai-lambaikan tangannya dengan panik, berharap ada kendaraan yang lewat. Tapi jalanan itu sepi. Tiba-tiba, sebuah cengkeraman kuat menarik rambutnya dari belakang, membuatnya terjatuh ke aspal yang keras. Mau kemana, mahakaryaku? Bisik Bima di telinganya. Napasnya panas dan berbau darah. Rania berbalik, menatap wajah suaminya. Wajah yang pernah ia cintai kini berubah menjadi seringai mengerikan. Darah mengotori kemeja putihnya, dan matanya berkilat dengan kegilaan murni. Ia menyeret Rania kembali ke arah villa. Perlawanan Rania terasa sia-sia melawan kekuatan brutal Bima. Semuanya sudah siap untukmu, desis Bima. Kita hanya perlu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Saat itulah, di kejauhan, terdengar suara yang paling merdu yang pernah Rania dengar. Suara sirene polisi yang meraung-raung, semakin lama semakin keras. Gambar mobil polisi dengan lampu menyala di jalan gelap. Kepala Bima terangkat. Ekspresi kemenangannya berubah menjadi kebingungan, lalu kemarahan. Tidak mungkin. Harapan meledak di dada Rania. Ia menggunakan momen keterkejutan Bima untuk melakukan perlawanan terakhir. Ia menendang, mencakar, dan menggigit dengan sisa-sisa kekuatannya. Cengkeraman Bima melonggar, dan Rania berhasil melepaskan diri, merangkak menjauh. Dua mobil polisi melaju dengan kecepatan tinggi dan berhenti mendadak. Lampu sorotnya yang terang menyilaukan Bima dan Rania, menciptakan siluet dramatis di tengah jalan yang sepi.
Beberapa petugas berseragam melompat keluar. Senjata mereka teracung. "Jangan bergerak. Angkat tangan," teriak salah satu petugas. Dari salah satu mobil, sesosok tubuh tua yang ringkih keluar. Pak Jajang. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya tertuju pada Rania dengan kelegaan yang luar biasa. Bima menatap lampu-lampu yang berkedip, menatap para polisi, lalu menatap Rania yang terbaring lemah di aspal. Permainannya telah berakhir. Dengan raungan putus asa, ia tidak menyerah. Ia justru berlari menerjang ke arah Rania. Dor! Sebuah tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Tapi Bima tidak berhenti. Tembakan kedua menyusul. Kali ini mengenai kakinya. Bima jatuh berlutut. Hanya beberapa inci dari Rania. Wajahnya menunjukkan kekalahan total sebelum beberapa petugas meringkusnya dengan kasar. Semuanya menjadi kabur bagi Rania. Ia melihat Pak Jajang berlari ke arahnya. Seorang polwan menyampirkan jaket ke bahunya yang gemetar. Ia hanya bisa menangis. Tangisan kelegaan yang memilukan yang menguras sisa-sisa tenaganya. Beberapa jam kemudian, fajar mulai menyingsing, mewarnai langit timur dengan sapuan warna oranye dan ungu. Rania duduk di dalam ambulans. Tubuhnya dibalut selimut hangat. Secangkir teh panas mengepul di tangannya yang masih sedikit gemetar. Luka-lukanya sudah dibersihkan dan diobati. Di luar, villa tua itu kini dipenuhi oleh polisi yang memasang garis polisi. Bima sudah dibawa pergi. Kisah horornya telah berakhir. Pak Jajang duduk diam di sampingnya. Pria tua itu tidak banyak bicara, tapi kehadirannya memberikan ketenangan yang luar biasa bagi Rania. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Pak," bisik Rania. Suaranya serak. Pak Jajang menoleh dan tersenyum lembut. "Tidak perlu, Neng. Sudah tugas sesama manusia untuk saling menjaga." Ia melirik anting berlian yang kini ia pegang di telapak tangannya, sebelum menyerahkannya kepada seorang petugas sebagai barang bukti. "Neng sangat berani. Neng sudah menyelamatkan diri Neng sendiri." Rania menatap cakrawala. Matahari perlahan naik, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Cahayanya yang hangat menyinari wajahnya. Ia tahu, luka di hatinya tidak akan sembuh dalam sekejap. Trauma ini akan membekas selamanya. Rumah impiannya telah hancur. Begitu pula dengan kepercayaan dan cintanya. Tapi saat ia merasakan kehangatan sinar matahari pertama di kulitnya, ia tahu satu hal. Ia selamat. Ia adalah seorang penyintas. Pesta perburuan telah berakhir, dan ia yang keluar sebagai pemenang. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari fajar yang baru.